Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bertemu kembali dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-22 ayat 15 sampai 22. Tentang hak manusia dan hak Allah. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah itu?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu, dan kiranya melalui kebenaran yang kami baca dan renungkan pada hari ini, kami sungguh dituntun untuk hidup sesuai dengan jalan dan kehendak-Mu. Secara khusus hari ini kami mau belajar tentang bagaimana kami hidup sebagai seorang warga kerajaan Allah, tetapi juga sebagai seorang warga negara di negara kami ini, di Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh menjadi warga negara Allah yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan satu sisi yang lain, tuntunlah kami untuk menjadi warga negara yang baik, yang bukan hanya menjadi berkat bagi negara ini, tapi menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah bangsa dan negara yang kami kasihi ini. Pimpinlah kami, tuntunlah dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon pimpinan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita mesti mengingat sekali lagi bahwa firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika ia terakhir kali datang mengunjungi bait Allah, ya. Dan dia sedang bersama-sama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan mungkin pengawal-pengawal bait Allah bersama banyak orang yang sedang merayakan Paskah, ya. Dan mereka berkumpul semua di bait Allah itu pada 2-3 hari menjelang Paskah itu, ya. Nah, di dalam bagian sebelumnya kita membaca bagaimana Tuhan Yesus itu menceritakan 3 perumpamaan. Yang ketiga-tiganya itu kalau kita perhatikan adalah merupakan kritik atau sebuah teguran kepada orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan orang-orang yang merasa dirinya orang-orang Yahudi yang mengasihi Tuhan itu. Dalam perumpamaan pertama, dia berbicara tentang 2 orang anak dalam Matius 21 ayat 28-32 itu. Dan dia menggambarkan pemimpin Yahudi itu sebagai anak yang tidak melakukan kehendak ayahnya itu. Kemudian dalam perumpamaan berikutnya, dia bicara tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat. Dan dia mengatakan bahwa aklitoran orang-orang Farisi itu seperti penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat itu, ya. Dan terakhir, dalam perumpamaan pesta raja yang kita bahas minggu yang lalu itu, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa mereka itulah orang-orang yang sesungguhnya diundang tetapi kemudian menolak undangan Tuhan
dan mereka dihukum. Dan kita yakin bahwa ahli Taurat, mungkin ada imam-imam di situ dan penjaga-penjaga bait Allah yang berkumpul di situ tahu bahwa mereka lah yang dimaksud dengan orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah itu. Nah, pada bagian ini kita menemukan kemudian mereka itu berbalik menyerang Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang kedua kita membaca bahwa mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada Tuhan Yesus. Menarik ya, bahwa orang-orang Farisi ini kemudian menyuruh murid-muridnya bersama dengan orang Herodian. Nah, siapakah orang-orang Herodian ini? Orang-orang Herodian ini adalah orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Raja Herodes. Itu sebabnya namanya Herodian. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang memihak kepada kaisar, kepada pemerintahan Romawi. Yang sebetulnya mereka itu bertentangan dengan orang-orang Farisi. Bertentangannya bagaimana? Sebab orang-orang Farisi sesungguhnya menganggap bahwa raja mereka itu adalah Allah, ya. Tetapi orang-orang Herodian ini lebih memihak pada pemerintah Romawi, ya. Sehingga biasanya orang-orang Herodian itu katanya tidak bisa sama-sama dengan orang Farisi. Nah, terutama dalam hal mengenai pajak ini. Tetapi yang menarik, saudara-saudara, ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka bersama-sama kemudian menentang dia, ya. Dan mereka mempertanyakan mengenai pajak kepada kaisar dengan maksud mereka ingin menjebak Tuhan Yesus. Begini pertanyaannya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Nah, dikatakan berikutnya, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tahu bahwa mereka menanyakan pertanyaan itu bukan untuk mencari jawaban, karena mereka tidak tahu. Tetapi mereka menanyakan pertanyaan itu untuk menyebak dia. Mereka menanyakan itu di depan banyak orang, saudara-saudara, di dalam pelataran bait Allah itu. Dan karena itu pasti semua orang sekarang sedang menanti apa jawaban Tuhan mengenai hal itu. Kenapa jawaban ini penting, saudara-saudara, mengenai pajak ini? Nah, William Barclay itu mencatat ya bahwa pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi dan seluruh jajahan Romawi itu dikenakan beberapa pajak. Paling tidak ada 3 pajak. Yang pertama namanya pajak bumi. Orang harus membayar kepada pemerintah 1/10 dari gandum, 1/5 dari minyak, dan anggur yang dihasilkan. Pajak ini dibayarkan sebagian berupa uang, sebagian lagi berupa hasil bumi itu. Kalau kita sekarang mungkin kayak PBB gitu ya, pajak bumi dan bangunan. Yang kedua namanya pajak penghasilan. Nah, saudara, kita juga punya pajak penghasilan ya, yaitu sebesar 1% dari penghasilannya, ya. Yang ketiga, ada yang namanya pajak kepala yang harus dibayarkan oleh setiap orang, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu katanya sejak usia 14 tahun sampai 65 tahun harus membayar pajak kepala ini. Sedangkan kalau perempuan itu justru lebih muda, umur 12 tahun sampai umur 65 tahun. Besarnya pajak kepala ini adalah 1 dinar untuk 1 tahun. Ya, 1 dinar itu berapa banyak? 1 dinar itu adalah upah kerja 1 hari. Tetapi bukan upah kerja buruh biasa, tetapi upah kerja sebetulnya seorang prajurit Romawi. Pajak ini dibayarkan dengan memakai uang dinar itu. Uang dinar itu bentuknya adalah sebuah koin
yang katanya disebut mata uang penghargaan atau tribute coin, gitu ya. Kenapa kok begitu? Sebab dalam dinar itu satu sisi bergambar wajahnya kaisar atau penguasa yang bertahta pada waktu itu, dan di baliknya adalah harganya satu dinar itu, ya. Katanya setiap raja berkuasa, dia akan langsung membuat koin ini, ya, akan buat tribute coin ini, uang penghargaan ini, yang menunjukkan bahwa dia sedang berkuasa. Nah, tiap-tiap orang setiap tahun harus menyerahkan satu koin ini kepada kaisar, menunjukkan bahwa dia mengakui kuasa kaisar itu. Nah, inilah saudara-saudara yang waktu itu ditentang atau tidak disukai oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sebab sebagai orang Yahudi, mereka percaya bahwa mereka hanya boleh memberikan penghargaan dan pengakuan akan kekuasaan itu kepada Allah, bukan kepada kaisar. Sebaliknya orang-orang Herodian mendukung kaisar, ya, mereka adalah pengikut Herodes, dan karena itu mereka mendukung untuk memberikan penghargaan kepada kaisar itu. Nah, itu dia saudara-saudara, ya. Nah, dengan pertanyaan itu mereka mengharapkan Yesus akan terjebak. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kamu harus membayar pajak kepada kaisar itu, orang-orang Farisi akan mengharapkan bahwa Yesus itu akan dipandang rendah oleh orang-orang yang sedang mendengarkan mereka saat itu di bait Allah. Perhatikan ya, mereka sedang mau merayakan Paskah, mereka sedang mau beribadah pada Tuhan. Orang-orang dari mana-mana berkumpul di situ, dan kalau Tuhan mengatakan kamu harus membayar pajak kepada kaisar di bait Allah itu, maka mereka akan merendahkan Yesus sebagai seorang rabi yang kompromis, gitu ya, yang mengakui kedaulatan manusia, bukan mengakui kedaulatan Allah. Sebaliknya, kalau Tuhan mengatakan kamu tidak boleh membayar kepada kaisar, kamu harus mengakui kedaulatan Allah, maka orang-orang Herodian akan berharap dia akan ditangkap oleh orang-orang Romawi sebagai seorang yang menentang kuasa kaisar, tidak membayar pajak kepada negara. Nah, begitu ya. Dan itu akan menimbulkan konflik di antara pengikut-pengikut Yesus dan orang-orang yang mendengarkan di situ. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita mendapatkan dua pelajaran yang penting. Yang pertama, kita mendapatkan tentang kebijaksanaan Tuhan Yesus, ya. Di dalam menghadapi hal yang dipermasalahkan kepadanya, sesungguhnya dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Dan kemudian dia menjawab dengan jawaban yang penting itu, ya. Dia mengatakan, berikanlah kepadaku dinar, koin yang dipakai untuk membayar pajak penghargaan itu. Dan kemudian mereka memberikan 1 dinar, dan dia berkata, gambar siapakah yang terdapat di dalam dinar itu? Mereka bilang gambar kaisar. Lalu Tuhan mengatakan, baik, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, tetapi kepada Allah. Barangkali waktu itu Tuhan Yesus sambil menunjuk kepada bait Allah, apa yang seharusnya engkau berikan kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, hal ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa di dalam keilahiannya Tuhan itu memberitahukan bahwa yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah Tuhan sendiri. Kalau ada kaisar yang berkuasa saat itu kepada kita semua atau pemimpin kita, itu juga adalah kehendak Tuhan. Maka kita wajib untuk menghargai manusia sebagai bagian dari penghargaan kita kepada Tuhan. Sebab itu, sebagai orang Kristen, yang pertama kita mesti menyadari hal ini, ya. Kita tidak boleh memisah-misahkan
kewajiban kepada Tuhan dan kepada negara itu sebagai bagian yang berbeda. Tetapi kita harus selalu percaya bahwa negara ini pun adalah bagian daripada rencana Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat manusia. Siapa yang berkuasa, siapa yang berdaulat memerintah negara ini, itu diizinkan Allah. Dan karena itu pada bagian-bagian lain kita juga membaca dalam Alkitab bagaimana kita juga harus mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Saudara boleh bayangkan ya, pada waktu gereja awal berdiri, sesungguhnya orang Kristen itu teraniaya oleh negara, oleh pemerintah Romawi. Tetapi orang-orang Kristen pada zaman itu bukanlah orang-orang yang memberontak pada pemerintah Romawi, tetapi adalah orang-orang yang berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan membangkitkan penguasa-penguasa yang baik, yang bijak, supaya kebaikan Allah dan maksud Allah itu ada di dalam negara itu. Kalau pemerintah itu jahat, orang-orang Kristen itu berdoa kepada Tuhan supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang membela kebaikan, membela kepentingan rakyat, tetapi tidak dengan melakukan kekerasan kepada pemerintah pada waktu itu. Mereka membicarakan keadilan, tetapi bukan menunjukkan pemberontakan, karena pemberontakan itu membangkitkan permusuhan yang akan menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat. Nah, itulah orang-orang Kristen pada waktu itu. Kalau kita mengingat bagaimana gereja bertumbuh, saudara-saudara sekalian, selama hampir 400 tahun gereja itu teraniaya. Dan orang-orang Kristen itu dikenal oleh pemerintah pada zaman itu sebagai orang-orang yang tidak melakukan kekerasan. Dan itulah ajaran Tuhan Yesus. Dan saudara tahu, ajaran itulah yang kemudian diadopsi juga oleh Mahatma Gandhi ketika dia merebut kemerdekaan untuk India ya, dengan ahimsa, jalan tanpa kekerasan itu ya. Kenapa? Karena mereka menghormati raja, sebab mereka menghormati Tuhan yang mengizinkan itu. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita hari ini. Tentu juga bisa banyak pergolakan di negara kita Indonesia. Tahun 2024 ada pemilihan presiden baru, pemimpin yang baru. Saudara-saudara, kita semua mesti ambil bagian dalam pemilihan itu. Dalam segala doa dan dalam segala permohonan hikmat Tuhan, mari kita mengikuti perkembangan pemimpin ini. Kita juga harus memilih pemimpin, tetapi ingatlah, bukan bagian kita untuk menghujat pemimpin-pemimpin yang lain, bukan bagian kita untuk melakukan pemberontakan dan aksi-aksi kekerasan melawan orang-orang yang tidak kita setujui. Tapi yang benar adalah kita berdoa dan kita mohon kepada Tuhan. Kita boleh berbicara, kita boleh berdiskusi, kita boleh mengajak orang untuk memilih apa yang baik, yang kita rasa itu daripada Tuhan, tetapi bukan bagian kita untuk melakukan kekerasan, ya. Karena kita percaya yang terjadi nanti sesungguhnya adalah kedaulatan Tuhan. Itu prinsip yang nomor satu, ya. Dan yang kedua, saudara-saudara, bagian ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita ini juga harus hidup sebagai warga negara yang baik. Orang Kristen mempunyai dua kewarganegaraan. Yang satu kewarganegaraan di dunia ini, yang lain adalah kewarganegaraan sorga. Saudara-saudara sekalian, sebagai warga negara dunia ini, kita wajib untuk menjadi warga negara yang baik. Mari kita taat kepada hukum negara. Mari kita menjadi warga negara yang baik, yang membayar pajak kita. Mari kita menjadi warga negara yang baik, yang bahkan memberikan dukungan pada kebaikan-kebaikan yang sedang pemerintah lakukan untuk kebaikan masyarakat. Marilah kita sebagai gereja menjadi terang di tengah-tengah pergumulan bangsa ini. Saya bersyukur pada waktu Semeru erupsi kemarin, saya sempat mengunjungi daerah Lumajang sebelah barat, saudara-saudara. Kami berkunjung ke Pronojiwo, dan di sana ada sebuah posko yang dikelola oleh GKJW di Pronojiwo, ya. Dan kami semua ke sana dan memberikan bantuan dengan mengumpulkan di sana. Bersyukur ya, karena jemaat-jemaat di sana ambil bagian dalam kesukaran
saudara-saudara di Lumajang itu dengan menjadi posko. Waktu saya ke sana, saya mendapat data bahwa teman-teman di sana itu memasak setiap hari 2 kali untuk sekitar 1.100 orang korban bencana itu yang ada di pengungsian. Siapa yang masak? Teman-teman jemaat di sana bergantian. Kami diterima oleh Ibu Pendeta yang di sana, dan kami bertemu dengan majelis-majelis yang membangun posko itu, dan gereja itu menjadi salah satu posko yang cukup besar untuk membantu pemerintah mengatasi bencana alam di Gunung Semeru ini. Saudara-saudara, mari kita menjadi warga negara yang baik, yang membawa kebaikan kepada bangsa dan negara kita ini. Nah, saudara-saudara, sebagai warga negara kerajaan sorga, kita pun harus menjadi warga negara yang baik, yang mengasihi Tuhan. Sesungguhnya kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan karena itu mari kita mendukung pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan di rumah Tuhan. Ya, saya mendorong saudara-saudara supaya kita dengan setia memberikan perpuluhan kita, memberikan persembahan kita. Mari kita memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Salah satu adalah perpuluhan yang menjadi tanda pengakuan kita bahwa semua rezeki yang kita terima, bahkan hidup kita ini adalah daripada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan perpuluhan kita, bukan? Kalau kita membaca tentang prinsip perpuluhan itu, perpuluhan itu boleh dimakan bersama-sama, tetapi dimakannya di Yerusalem, ya, bersama-sama dengan umat Tuhan, ya, dinikmati bersama-sama sebagai kegembiraan beribadah kepada Tuhan. Kenapa kok Tuhan menetapkan orang Israel mesti memberikan 1/10? Itu sebagai tanda bahwa mereka mengakui Tuhanlah yang empunya segala berkat, dan Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatu yang dipunyai oleh umat itu, ya. Dan bersama-sama dengan tahun Yobel, Sabat, orang-orang Israel, termasuk kita umat Tuhan, dibawa untuk selalu menyadari, selalu mengakui bahwa sesungguhnya hidup kita ini, ya, rezeki kita ini, harta yang kita punyai ini, semuanya berasal daripada Tuhan. Beda dengan kesadaran itu, saudara-saudara, kita dengan gembira mendukung pelayanan rumah Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, dan percayalah, Tuhan yang mengerti hati kita akan memberkati setiap orang yang bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengakui Dia sebagai pemilik atas segala sesuatu, dan kita ini adalah pengelola dari miliknya. Ya, kalau kita tidak menyadari itu dan menganggap itu milik kita sendiri, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan hal-hal yang baik itu kepada kita? Sama seperti kita kalau mempunyai pegawai, ya. Kalau pegawai itu korupsi karena dia mengira bahwa semua yang dia terima itulah untuk kepentingan dia sendiri, bukan milik tuannya. Tentu sebagai tuan kita akan kecewa dengan orang seperti itu, bukan? Dia menggunakan harta itu menurut kemauannya sendiri, bukan seperti yang kita harapkan. Padahal itu harta kita. Nah, demikian juga dengan Tuhan, ya. Kalau kita menyadari semua yang kita punya ini daripada Tuhan, mari kita menggunakannya seperti kehendak Tuhan. Dan mari kita memberikan apa yang semestinya kita berikan kepada Tuhan, dan kiranya itu akan menyenangkan hatinya, dan Tuhan kiranya akan menuntun hidup kita, memuliakan namanya. Saudara-saudara, cerita ini diakhiri dengan perkataan, mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Kata heranlah itu menunjukkan ketakjuban, ya, menunjukkan betapa orang-orang Herodian dan orang-orang Farisi itu mengakui kebenaran apa yang Tuhan Yesus katakan ini. Kiranya demikian juga dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca pada hari ini. Tolonglah kami bukan hanya menjadi orang-orang yang membacanya, mengertinya, tetapi tolonglah kami untuk hidup di dalam kebenarannya. Jadikanlah kami warga negara
Indonesia yang baik dan juga warga negara kerajaan Allah yang baik. Dan tuntunlah kami, supaya dalam hidup kami bersama sebagai jemaat GKA Immanuel Malang, kami membawa kebaikan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami memuliakan Tuhan dalam hidup kami sebagai warga negara Indonesia. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu nanti sore saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.